Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Pagi hari ini, pagi yang sangat cerah ini ya. Kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan yang sehat ya. Hari Selasa, tanggal berapa ini? 10 Oktober. Oke, baik. Pada hari ini kita akan masuk materi yang baru ya, menjadi yang pertemuan yang kemarin. Ya, baik. Sebelumnya untuk mengawali pada kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Untuk ketua kelas bisa siapkan berdoa bersama ya. Oke. Silakan Mas. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Semoga kegiatan hari ini nanti pembelajaran bisa selesai ya sesuai harapan kita bersama. Oh ya. Tadi terkait dengan sebelum Pak untuk masuk sini ada apel pagi terkait dengan apa yang harus saya sampaikan, bahwasanya masih banyak siswa yang terlambat ini ya. Tapi alhamdulillah untuk kelas ini tidak ya. Nah, itu ternyata ketika sedikit bahwasanya mereka terlambat karena mungkin tidak mengatur waktunya ya. Nah, ini penting sekali ini ya. Maka dari itu kalian harus bisa pinter-pinternya gimana caranya mengatur waktu ya. Baik, untuk kegiatan hari ini ya, artinya kita akan melanjutkan materi yang setelah kegiatan yang kemarin ya, yaitu kemarin masih ingat nggak apa itu? Kelangkaan. Apa? Kelangkaan. Kelangkaan, materi kelangkaan. Iya. Masih ingat ya kelangkaan ya? Oke. Terkait dengan kelangkaan ya, terkait dengan kelangkaan. Ada yang tahu itu? Masih ingat nggak pengertian dari kelangkaan? Ya, Pak. Nah, Kelangkaan merupakan kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. kelangkaan manakala ketika terjadi Terjadi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya. tidak cukup mempunyai sumber daya, Ya, sementara kebutuhan tidak memuaskan. tidak terbatas ya. Nah, oke. Nah, hari ini ya sekali lagi kita akan membahas terkait dengan materi yang baru, yaitu di mana materi ini masih kelanjutan di materi yang sebelumnya ya. Sebenarnya adalah terkait dengan kelangkaan, terus masuk di materi berikutnya itu masalah ekonomi. Kita lihat bentar. Nah, tadi telah disampaikan kelangkaan ya. Awalnya kita kelangkaan. Tadi kalau kita tarik kesimpulan antara Rina sama Istiqomah, bahwasanya kelangkaan itu kebutuhannya yang tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas ya. Kebutuhannya itu tak terbatas, benar nggak kira-kira orang? Semua orang seperti itu ya, tapi alat pemuasnya yang terbatas ya. Nah, ini kalau kita identifikasinya biasanya dengan uang lah pembayarnya, butuh itu, butuh A, B, C, tapi alatnya sangat terbatas. Nah, ini jadi kelangkaan seperti itu. Nah, contoh lagi solar ya. Solar itu bahan bakar yang bersubsidi. Nah, itu yang sering terjadi seperti itu. Karena banyak yang menggunakan di luar ketentuan ya, daya belinya semakin tinggi. Sehingga barang itu jadi langka. Nah, ini terkait dengan masalah yang sering terjadi. Sebenarnya kita hal-hal masalah ekonomi itu sering kita alami, namun kita nggak sadar kalau hal itu, oh ini ternyata seperti ini ya keadaannya. Nah, gitu.
Sebelum jauh ke sana, saya akan menyampaikan terkait dengan hal ini, ya. Yaitu capaian dan tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan kalian mempelajari materi ini? Ya, capaian seperti ini, yaitu capaian pembelajaran ada bahwasanya peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan ekonomi, memahami model dan pelaku ekonomi, memahami kegiatan ekonomi, menerapkan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha, serta memahami administrasi serta fungsi-fungsi manajemen. Ini sebenarnya adalah sama, artinya masih terkait. Cuman ini adalah elemen yang di ekonomi bisnis. Nah, kalian akan mempelajari hal ini, ya, yang akan dicapai hal ini. Tapi untuk hari ini materinya adalah terkait dengan permasalahan ekonominya. Ya, kita akan kupas tuntas di situ permasalahan ekonomi. Ya, jadi terkait dengan memahami model, pelaku, terus kegiatan ekonomi itu nanti berkelanjutan, ya, di pertemuan berikutnya. Nah, yang terpenting materi hari ini yaitu terkait di permasalahan atau identifikasi permasalahan ekonomi, gitu, ya. Selanjutnya terkait dengan tujuan. Nah, tujuan belajarnya bagaimana? Ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, ya, yang pertama kalian harus bisa memahami konsep dan ruang lingkup ilmu ekonomi dan masalah-masalah ekonomi. Hal-hal masalah ekonomi itu bisa diselesaikan dengan cara apa? Nah, tadi dengan melalui kegiatan ekonomi, ya. Nah, ini akan munculkan sebuah proyek, ya, akan sebuah produk. Nah, seperti apa permasalahan itu? Karena apa? Ya, kita dituntut untuk bisa berkreasi, berpikir kritis, ya, terhadap hal-hal yang muncul nanti di permasalahan ekonomi itu. Apakah saat ini masyarakat mengalami kesulitan ekonomi? Iya. Mengalami? Apa coba contohnya kira-kira? Oh ya, mana Mbak? Sulit mencari pekerjaan. Terus ada lagi? Banyaknya pengangguran, sulit mencari pekerjaan, banyak pengangguran. Hampir sama ya. Sulit mencari pekerjaan, banyaknya pengangguran. Ya. Sama, enggak apa-apa. Oke, jadi artinya saat ini masyarakat memang masih banyak merasa kesulitan, ya, dalam ekonominya, ya. Seperti itu ya. Oke, nah nanti kita akan pecahkan seperti apa sih kok bisa jadi kesulitan itu, masalahnya apa sih sebenarnya yang terjadi. Ya. Baik, kita lanjut. Ya. Nah, perlu kalian ketahui, ya, bahwasanya masalah pokok ekonomi atau masalah ekonomi itu, ya, itu terjadi di semua negara, ya, tidak hanya di negara kita Indonesia saja, ya, semua terjadi, pasti akan terjadi, ya. Jadi masalah pokok ekonomi secara umum itu dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, ya. Jadi kalian tidak usah merasa miris minder. Wah, Indonesia kita ternyata ya banyak masalah. Enggak. Banyak negara-negara itu bahkan lebih, ya, di bawah kita. Ya, permasalahan itu lebih pelik lagi. Ya. Apa kira-kira permasalahan yang pertama? Apa aja kira-kira? Ada yang tahu enggak tadi? Termasuk itu ya. Nah, ini yang pertama adalah kemiskinan. Ya. Permasalahan masalah pokok ekonomi yang umum, ya, yang suatu negara itu biasanya ada adalah kemiskinan. Ada yang tahu kemiskinan? Seperti apa sih kemiskinan itu? Orang yang tidak punya uang. Oke. Baik. Kebutuhannya terbatas. Kemiskinan. Orang yang tidak punya uang, kebutuhannya terbatas. Apa, Ri? Kira-kira kemiskinan? Kekurangan bahan pangan, makan, sandang, pangan, rumah tinggal, ya. Nah, itu. Bahkan tambah lagi kesehatan, bahkan pendidikan, mereka belum terpenuhi. Itu kategori miskin, kemiskinan. Yang berikutnya, masalah pokok yang umum dihadapi oleh negara itu apa? Kita lihat. Yaitu ada
ketimpangan ekonomi. Ya. Ketimpangan ekonomi itu yang seperti apa sih? Ya. Ekonomi apa? Dan tahu enggak? Ketimpangan ekonomi. Yang namanya juga ketimpangan, berarti tidak rata, tidak merata ya. Antara katakanlah wilayah A sama wilayah B beda ya. Nah ini biasanya bisa dikatakan kesenjangan ekonomi lah. Sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Belum ya? Cukup jelas ya. Jadi artinya permasalahan pokok ekonomi yang sering terjadi, yang pertama yang sering ya kemiskinan, ya. Yang kedua adalah ketimpangan ekonomi. Nah ini salah satu gambaran permasalahan ekonomi yang ada. Kira-kira dalam apa yang dari BPS ini penyebabnya apa kira-kira? Yang ada? Ya silakan. Banyaknya permintaan minyak mentah sementara stoknya terbatas sehingga BBM jadi naik. Kelangkaan gas LPG ya. Tadi ya kita bicarakan tadi awal, kelangkaan gas LPG ini juga salah satu permasalahan yang masih sering terjadi ya. Nah ini ya. Nah ini terjadi di beberapa daerah ya. Kembali lagi ke sini ya. Nah itu yang mendasari manakala yaitu terjadi permasalahan ekonomi. Nah sebenarnya masalah ekonomi itu seperti apa? Ya. Nah ini ya. Masalah ekonomi itu ada dua konsep pengertian. Ya. Yang pertama aliran klasik, konsep aliran klasik. Konsepnya bagaimana? Yaitu sudut pandang manakala kemakmuran itu tidak terletak pada emas, tapi pada keadaan barang. Ya. Kebutuhan seimbang dengan alat pemenuh kebutuhan. Jadi aliran klasik itu menyatakan bahwasanya manakala permasalahan ini selesai, manakala ada kebutuhan seimbang dengan alat pemuasnya. Jadi alat pemuas sama kebutuhan itu imbang. Masalah ekonomi selesai. Ya, tapi kalau nggak seimbang ya udah, berarti terjadi masalah ekonomi yang ada. Nah, biasanya ini ditunjukkan dengan ada tiga. Jadi apa saja itu? Nanti kita bahas ya. Nah, yang konsep yang kedua apa? Nah, ini. Yang kedua adalah konsep aliran modern. Nah, ini yang pada akhir pembelajaran ini yang harus kita terapkan ini ya. Yaitu permasalahan yang dihadapi manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga kebutuhan orang banyak. Nah, di sini bedanya di sini. Jadi ketika aliran klasik itu hanya istilahnya apa ya? Lingkupnya untuk diri sendiri ya. Tapi kalau yang modern sudah untuk banyak publik secara umum ya. Sudut pandangnya sudah beda itu ya. Nah ini konsep yang ada. Nah kita lihat aliran klasik itu apa saja sih sebenarnya diantaranya. Nah ini yang pertama ada produksi ya. Masih ingat ya pembelajaran mungkin di kelas 10 tuh waktu itu. Produksi adalah usaha atau kegiatan untuk menciptakan, menambah dan atau mengubah kegunaan suatu benda. Itu produksi ya. Produsen, orangnya produsen, perusahaan produsen ya, pengusaha produksi. Yang kedua, distribusi.
Ya. Permasalahan terjadi apa? Manakala di sini terjadi ketika kira-kira barang yang dibuat itu sampai enggak? Ya. Sampai dengan orang yang tepat enggak? Ya. Itu. Nah, di sini dibutuhkan distribusi. Ya, ada distribusi langsung dan distribusi yang tidak langsung. Untuk aliran klasik bisa dipahami ya? Bisa. Oke, baik. Konsep yang kedua yaitu konsep aliran modern. Apa sih aliran modern itu? Nah, ini sebenarnya itu sama sih tadi. Kalau klasik produksi, distribusi, konsumsi. Tapi kalau yang modern, nah ini modern karena dituntut untuk supaya apa? Pakai analogi kita. Apa yang akan dibuat, untuk siapa kita membuat, dan berapa kita membuatnya. Nah, sampai sejauh mana kira-kira produksi ini untuk siapa, sasaran siapa, tepat enggak? Gitu. Ya. Atau kalau untuk anak-anak, untuk remaja, untuk orang dewasa, atau bisa memakai semuanya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, itulah terkait dengan aliran modern. Dari uraian tadi, ya, kita tarik benang merahnya. Istilahnya kesimpulan yang ada, bahwasanya masalah pokok ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Ya, jadi masalah pokok ekonomi itu muncul ya ketika sumber daya yang digunakan terbatas. Betul ya tadi ya. Jadi terbatasnya sumber daya, namun kebutuhannya yang tidak terbatas. Itu disebut masalah pokok ekonomi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut bagaimana? Nah, ini sebagai seseorang yang menggunakan akal dan pikiran, ya, guna menumbuhkan kreativitas dalam tindakan ekonomi, ya, itu bisa menyelesaikan masalah ekonomi. Seseorang yang punya akal pikiran, ya, itu bisa menyelesaikan. Nah, sikap kreatif inilah, ya, sikap kreatif dapat ditunjukkan melalui kegiatan mencari dan mengelola alternatif pilihan sumber daya. Baik, kita pakai kelompok yang sudah ada aja ya. Oke, silahkan kalian bisa bergabung ke kelompoknya masing-masing ya untuk mengerjakan LKPD ini ya. Nah, kelompok satu mana? Oke, kelompok satu. Kelompok satu, kelompok dua. Kelompok dua. Kelompok tiga. Oh sini. Oke. Kelompok tiga. Kelompok empat. Oke, kelompok empat. Gini, cara kerjanya gini ya. Mungkin untuk di LKPD itu ada petunjuk ya dalam mengerjakan. Coba perhatikan sini dulu. Untuk LKPD ini ya, jadi sekali lagi untuk kelompok, setiap kelompok 4 siswa ada semacam ilustrasi ya. Sini, selama masa hidupnya seseorang akan menghadapi masalah ekonomi ya. Bagi orang yang kreatif, masalah tersebut dapat diatasi melalui kegiatan ekonomi dan industri produktif dengan konsep modern. Kalian bersama kelompok akan melakukan sebuah kegiatan berdasarkan ilustrasi itu, diskusi ya. Kalian diskusikan kira-kira kita akan buat apa ya, gitu. Nah ini diskusikan dan rencanakan untuk membuat sebuah barang menggunakan barang bekas. Nah ini memanfaatkan barang bekas yang ada di lingkungan kalian, silahkan. Nah, kira-kira
mau dibikin apa, ya, dengan modal yang minim tapi untuk pendapatan yang maksimal, gitu ya. Barang tersebut berupa apa, bagaimana proses pembuatannya, siapa yang cocok menggunakan barang tersebut, konsep modern ya. Nah ini yang harus kalian pahami, terapkan yang dalam permasalahan atau kelompok ini, ya. Ini. Nah, dalam hal ini, ya, untuk saat ini kan kalian membuat produk ya. Kalau sekarang kan tidak mungkin kan, kalian kan belum punya bahan-bahannya, ya enggak? Belum punya kan? Nah, nanti terkait dengan produknya sembari kalian buat bersama-sama ya, di sela-sela kalian mungkin di rumah atau di sekolah ya, itu bisa ya, tidak harus sekarang untuk mewujudkannya produk itu. Tapi yang harus kalian selesaikan sekarang yaitu adalah ini, buatlah perencanaan bersama kelompok sampai tahapan-tahapan prosesnya. Ya, tahapan proses pembuatan produknya. Nah, perencanaan prosesnya itu kalian tulis dalam sebuah laporan. Ya, jadi kamu salah berangan-angan. Saya itu mau buat ini Pak. Ya, saya pakai produk ini, saya pakai barang bekasnya di rumah. Saya banyaknya ini, mau saya bikin seperti ini. Nah, tapi itu kalian ya buat prosesnya, ya, perencanaannya dalam sebuah laporan, ya. Nah, aksinya untuk membuat produknya nanti bisa dikerjakan di rumah. Nah, nanti pertemuan berikutnya saya kira sudah selesai, paling 1 minggu selesai ya. Nah, itu gampang. Nah, itu bisa dikumpulkan. Itu. Kalian tentukan nama produknya apa, ya. Bahan yang akan digunakan itu membuat produk itu apa, bahannya. Alat yang digunakan apa, prosesnya bagaimana, manfaatnya, terus sasarannya siapa, nah nilai jual produknya. Nah ini kalian sebagai basicnya akuntansi ini harus tahu ya, mana sisi yang menguntungkan, sisi yang merugikan ya. Bisa dipahami? Bisa ya, baik. Silahkan dikerjakan bersama kelompok kalian, didiskusikan ya. Silakan, kira-kira berapa menit ini? 15 menit? Apa 10 menit? Maksimal 15 menit ya? Tapi coba nanti 10 menit lah. 10 menit kalau sudah jadi. Ini, kalau yang sudah jadi nanti presentasi loh ya, presentasi di depan ya. Oke, jadi nanti kalian coba kelompok kalian tentukan dulu kira-kira nanti yang maju sebagai ya, moderator siapa, yang menyampaikan siapa. Nah, nanti bersama-sama di sini. Dan saya harap untuk kelompok lainnya juga bisa menanggapi apa yang telah dikerjakan oleh temannya. Gitu ya. Oke? Silahkan dikerjakan. Ini nanti coba kamu konsep dulu sama-sama teman kalian apa yang menjadi prioritas produk yang akan kalian buat gitu. Ya, oke. Boleh, enggak apa-apa, enggak apa-apa, ya. Enggak apa-apa, iya, enggak apa-apa, boleh. Ayo. Nanti siap-siap untuk persiapkan presentasinya, ya.
Jadi setiap kelompok tetap wajib mempresentasikan hasil laporannya seperti apa. Oke. Ayo di anu ya. 3 menit lagi. Selesai ya? Baik, oke. Dipersiapkan untuk kelompok untuk maju ke depan ya, semuanya maju. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Sudah selesai semua kan? Ya. Silakan perhatikan kelompok depan untuk barangkali ada perlu tanggapi ya. Nanti saya minta karena waktunya juga terbatas ya. Untuk setiap kelompok satu saja ya. Ya. Artinya gini, kelompok 6 berarti tapi saya tunjuk misalkan kelompok 3 misalkan. Boleh tanya ya. Atau gini kelompok 6 dengan kelompok 5. Gitu ya. 3 dan 4. 2 dan 1 gitu ya. Sebaliknya gitu ya. Oke. Ya, silakan dilanjut. Nama produk tempat pensil dari botol bekas. Sekian penjelasan dari kelompok kami, apa ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Sebutkan namanya siapa? Ya. Ya, silakan. Mauludi Hasanah dari kelompok 5 nih. Silakan, Mbak. Tempat pensil. Sasaran produknya siapa? Ya, silakan Mbak, dijawab. Sasaran produk masyarakat umum. Nilai jual produk memiliki nilai yang tinggi karena menuntut kemampuan berkarya menggunakan keterampilan tangan. Nilai jualnya? Harganya berapa? Ditentukan enggak? Belum? Oh, belum, Mbak. Nah, ini coba perhatikan ya. Kelompok 6, kalian menentukan jual tinggi. Itu termasuk nilai jual tinggi ya? Menentukan jual tingginya dari mana? Kok bisa dikatakan tinggi? Nah, belum ya? Nah, ini mungkin kelompok lain sudah belum menentukan harganya, sudah belum? Sudah ya. Nah, ini mungkin coba untuk masukkan kelompok ini silahkan diteruskan untuk nilai jualnya itu berapa. Nah, itu akan menentukan bahwa produk itu tinggi atau rendah. Ya, oke, tidak masalah. Cukup jelas sampai ya. Jadi artinya barang itu karena kelompok ini belum bisa mengkalkulasikan istilahnya, ya. Tapi dari estimasi kelompok ini bahwa barang itu nilai jualnya tinggi, ya, karena dari barang-barang bekas yang ada dibuat yang baru, seolah-olah seperti manfaat yang baru juga. Ya, oke, terima kasih untuk kelompok 6. Ada lagi cukup? Cukup deh, Mbak? Cukup. Ya, oke. Dari tadi yang kita mungkin sama-sama sampaikan, nanti bisa kita simpulkan sama-sama ya. Kira-kira bahwasanya masalah pokok ekonomi itu sebenarnya bisa diselesaikan ya. Bisa. Ya dengan mungkin tadi konsepnya, konsep modern itu. Apa itu konsepnya modern? Ada? Awalnya sih buat apa, bagaimana, tinggal kita sebagai manusia dituntut untuk berkarya, ya, dengan tadi sampaikan bahwasanya menghadapi masalah ekonomi bagi orang yang kreatif, masalah itu dapat diatasi dengan kegiatan ekonominya, ya, seperti kita di kalian merencanakan sebuah karya produk, ya, untuk mengatasi masalah ekonomi yang ada, gitu ya. Oke, saya kira untuk pertemuan hari ini ya materi ini sampai di situ, ya. Dan bila mana kok masih ada misalkan kok kejanggal terkait dengan karya kalian, nanti bisa ditanyakan, ya, di sisi lain atau di ruang guru, tidak masalah, ya, Pak, untuk membuka kapanpun dan jam berapa siap, itu ya. Oke, baik, tadi sampai saat
sampaikan lembar apa itu untuk refleksi ya, bahwasanya kalian bisa menulis di situ ya terkait pertanyaan apakah pembelajaran ini menyenangkan atau tidak ya. Menyenangkan, iya. Maksudnya kalian nanti di situ kan ditulis ya, iya dan tidak. Nah, nanti sampaikan ke saya ya. Kalau menyenangkan, kalau tidak ada masalah ya. Gitu ya. Kamu refleksikan di situ terkait dengan pembelajaran hari ini. Oke? Itu aja ya. Baik, saya kira untuk materi hari ini untuk masalah ekonomi selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi tetap semangat ya untuk belajar dan senantiasa jaga kesehatan ya, karena musimnya lagi musim kemarau. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.